Kalau misalnya nggak bisa, boleh di chat aja ya. Coba. Silakan di chat atau ditulis di sini langsung. Oh, udah ada yang chat juga. Oke, kalau lebih gampang. Oke, ini ada Kak Devina. Ini kan kelasnya nggak harus silent semua ya? Ya kan? Maksudnya boleh unmute sendiri kan? Bisa, bisa, bisa. Nah, iya. Jadi Ini bisa lebih berinteraksi ya. iya, kalau namanya salah, coba tolong dibenerin ya. Ini panggilannya Mardianti, bener? Mardianti, hai. Halo? Mardianti Kusuma Dewi. Lagi mute kali ya? Masih mute kali? Ya, Udah di-unmute-in. Sebentar. Bentar. Halo, halo. halo. Mardianti, Iya, bener ya? benar-benar, Kak. Oh, pakai cari info kelas belajar online, bener banget bisa Iya, cari info salah belajar. satunya ini. Ya, oh supaya eksis Kak Teni. Baik, yang lain, ayo dong. Coba share pendapat kamu. Ini, aku stop share dulu. Apa sih manfaat baik ya? Kita mau ngomongin yang baik-baiknya aja. Apa sih manfaat baik posting dan berinteraksi di sosial media untuk kehidupan pribadimu? Di chat aja ya, kayaknya mungkin lebih familiar dengan chat. Silahkan di chat aja. Aku tunggu juga. Menyebarkan dan melihat informasi seputar organisasi dan kampus. Wow. Oh, personal branding. Ini Sri Astanaria ini rajin belajar nih kayaknya nih. Bisa dapat info untuk kerabat terdekat. Kalau dapat gebetan bisa nggak ya Kak Teni? Kebetulan kalau saya harus ketemu langsung ya, nggak tahu kalau yang lainnya. Kan beda-beda kan. Ya ini buat ini aja ya, ide aja. Kenapa sih? Ada lagi? Oke. Hidung. Keeping in touch with friends. Oh, okay. Bener-bener. Ada juga ya yang posting sosial media supaya dilihat oleh anggota keluarga yang lain, mungkin karena jauh kan. Iya, bisa banyak banget. Nanti teman-teman bisa lebih ini lagi ya, kita gali lagi ceritanya, apa sih manfaat posting di media sosial. Artinya kenapa sih kita melihat ini, supaya kita juga tahu kenapa sih kita bersosialisasi di media sosial. Jadi nggak karena Instagram lo apa, Facebook lo apa, Twitter lo apa, cuman supaya ditanya orang, oh gue punya gitu. Tapi kita pengen ngajak teman-teman tuh inget lagi, awalnya kenapa sih gue atau aku install Facebook atau Instagram. Nah, kenapa sih harus tahu hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu, nanti kita ceritakan lagi ya. Terima kasih teman-teman yang baru datang, nanti bisa ikutin aja ya. Kita lagi ngebahas bicara di media sosial apa yang kita amati. Oke, next-nya. Next. Ya. Nah, di masa-masa kayak gini gimana ya Kak Tenia tentang kita dan media sosial? Tentang kita dan media sosial. Oh, oke. Okay. Halo semuanya, namaku Teni. Sebenarnya ya, aku baru banget kemarin malam nih, aku nonton, mungkin juga udah banyak yang nonton video podcastnya Deddy Corbuzier sama Ade Rai. Ada yang nonton nggak? Itu wajib nonton sih, karena menurutku, jadi mereka ngomongin COVID in general, kan Ade Rai kan dianggap sebagai pakar kesehatan, bukan dokter tapi pakar kesehatan ya. Cuman dia memberikan sebuah perspektif baru bahwa
selama ini kita tuh selalu fokus sama masalah. Jadi kita selalu berkutat sama COVID-nya itu. Nah, salah satunya kalau misalkan anak-anak muda atau ya anak-anak sudah lumayan tua juga, kayak gue, Sio, gitu juga, kadang-kadang kita merasa bahwa COVID ini tuh, masa pandemi ini tuh membuat kita terkurung gitu kan di rumah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa keluar rumah. Dan memang gue salah satu yang setuju bahwa orang Indonesia itu kekuatan terbesarnya itu adalah sosial. Karena kita dari kecil dididik untuk bersosialisasi. Jadi ketika kekuatan terbesarnya itu hilang, yaitu bersosialisasi, otomatis imun tubuh kita menjadi turun kan. Nah, cuman kalau kita fokus terus sama itu, jadinya kita nggak keluar gitu dari masalah itu. Nah, makanya menurut gue salah satu hal yang membuat kita semua bisa tetap kreatif dan tetap produktif di masa pandemi ini adalah yang pertama tentu merubah pola pikir, merubah mindset kita bahwa untuk kalian-kalian yang bisa di rumah aja, untuk kalian yang mungkin yang baru lulus, terus ada yang baru lulus nih kemarin ada yang curhat, gue baru lulus nih KTN, tapi gue jadi nggak bisa nyari kerja karena keadaannya kayak gini gitu kan. Ya, tapi setidaknya lu bisa bersyukur bahwa lu bisa di rumah gitu, lu masih punya atap untuk lu berteduh, di mana orang-orang lain mungkin dia mau nggak mau dia harus keluar dan ketemu sama si COVID ini gitu. Jadi menurut gue yang pertama itu kita harus mengubah pola pikir kita. Bisa di rumah aja, itu tuh kita punya waktu yang banyak banget untuk mengeksplor diri kita. Mungkin pertama kita mungkin bisa pikir sebenarnya apa sih selama ini ingin kita lakukan, tapi kita selalu ngerasa kita nggak punya waktu gitu kan. Biasanya kalau kita kuliah, kita kerja, kita kan biasanya tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal yang dibilangnya hobi, kayak misalkan nulis, merajut, olahraga, atau apapun itu kan. Karena kita terlalu sibuk. Nah, mungkin ini saatnya untuk kita melakukan hal-hal tersebut. Nah, selain itu, kalau misalkan kita udah merasa punya waktu nih, oh gue punya waktu nih ternyata untuk melakukan hobi kita. Nah, mungkin udah saatnya juga kita ngasih lihat itu ke orang-orang. Jadi kita mengajak orang-orang untuk kayak, yuk coba yuk melakukan hobi kita, melakukan hobi lu di rumah. Nah, itu bisa disampaikan lewat sosmed karena gue yakin semua orang di sini yang di rumah pasti sekian persen waktunya lebih banyak melihat sosial media dibanding melakukan sesuatu lah gitu. Nah, jadi karena orang-orang suka bilang gue nggak ada waktu, padahal lu lihat Instagramnya bisa 2 jam, dan kadang-kadang lihat Instagram 2 jam itu gak ada yang didapat, ya cuma scrolling aja gitu kan. Nah, mungkin itu saatnya kayak kita bikin konten, kita bisa jualan, kita bisa apapun yang bisa lu bagi ke orang-orang lah. Lalu kita juga perlu mikir bahwa mungkin selama ini nih kita yang jualan, selama ini mungkin kita jualannya keluar langsung, atau mungkin selama ini kita berbagi sesuatu langsung kan, ngobrol. Tapi sadar nggak bahwa ketika kita ngobrol langsung sama ketika kita berbagi sesuatu di sosial media itu jangkauannya jauh lebih luas dibanding kita ketemu langsung. Jadi maksud gue itu adalah poin-poin yang harus kita syukuri saat ini. Kita punya banyak waktu, kita punya banyak hal untuk dieksplor, dan yang ketiga kita punya jangkauan yang jauh lebih luas. Gitu, Bu Sio. Lanjut. Jadi balik lagi ke diri sendiri ya. Kita maunya melihat ini pasti dong. sebagai apa. Nah, jadi intinya lu nggak akan bisa kreatif ketika lu masih berkutat sama masalah yang saat ini lagi ada lah gitu. Jadi keluar dulu dari masalahnya, lihat dulu apa yang bisa lu lakuin, ya lakuin lah gitu. Karena kalau lu fokus sama COVID ya nggak bisa juga kita nemuin vaksinnya kan anyway. betul. Kayak Lanjut. jadi daripada ngelihat apa yang terbatas, coba kita lihat hal-hal yang di luar batas kita. Betul. Okay. Harus ditonton podcastnya Aderai sama Dedi. Ada drum roll. Oke. Yuk, kita lanjut. Nah,
Jadi kita hari ini mau ngajak lagi-lagi ya teman-teman, aku nggak bosan-bosannya dari awal bilang ayo kita bercerita. Karena memang kita senang bercerita dan kita pengen membagi kesenangan bercerita itu ke teman-teman juga. Kita langsung praktek hari ini. Jadi makanya tadi aku minta tolong udah disiapin semua gadgetnya, HP-nya, iPad, tablet dan lain-lain. Kita mau menyiapkan bahan-bahannya untuk bercerita. Jadi bahan-bahan untuk bercerita ini sangat penting ya teman-teman ya. Jadi ya tadi kayak balik yang disampaikan oleh Teni, kalau misalnya kita maksudnya kita nggak mau melihat apa sih yang gue punya, apa sih yang aku punya gitu. Ya mungkin kita memang jadi ngeliat kayaknya nggak punya apa-apa. Nah jadi kita mau coba ajak teman-teman ngelihat sebenarnya banyak sekali yang kita punya dari sekitar kita. Nah, mulainya dari mana ya? Kalau kita udah mau siap nih, HP udah di tangan, mau posting, mau bikin konten, mulainya dari mana ya? Mau mulai dari strategi dulu, mau mulai dari timing, atau mau mulai dari ikut kelas dulu kali ya, atau tanya siapa dulu ya? Sebenarnya paling sangat mudah, sangat murah, mau dibeli jam berapapun pasti selalu ada, yaitu dimulai dari sini, cerita. Kenapa kita sangat mengagungkan cerita? Karena setiap orang itu udah ada dalam diri kita, setiap orang itu pasti punya cerita. Kita lahir pun, itu udah ada ceritanya, tanggal berapa, jam berapa, orang tua, di mana, itu semuanya adalah cerita. Jadi kayak perjalanan hidup kita ini pun adalah sebuah cerita. Nah, sekarang kita punya medianya nih untuk bercerita, dan tadi udah tahu nih manfaat-manfaatnya macam-macam. Why not using it? Kenapa nggak memanfaatkan itu di tengah-tengah pandemi ini? Gitu. Siapa tahu ternyata bisa membuka pintu-pintu yang baik buat kita semua. Nah, caranya, ini aku berharap teman-teman masih di depan laptop semua, masih memperhatikan. Halo Ruli dengan sinar yang ini ada orangnya nggak sih? Ya beberapa masih kalau bisa dinyalain aja ya kameranya. Jadi kita nggak berasumsi ini lagi ke toilet atau lagi ngapain. Oke, buka HP-nya, Instagram, terus ke ceritain.co. Di situ udah ada template-nya di story-nya. Ceritain.co. Ya. Jadi udah ada di, ya itulah ya, pokoknya ada di Instastory. 3 topik yang meresahkan saya. Langsung di screenshot, langsung saat ini juga kita posting bareng-bareng, kita renungkan bersama juga boleh. Aku kasih waktu 3 menit. Silakan langsung di screenshot, terus masukkan ke Instagram story-nya. Gitu, terus tuliskan 3 topik yang meresahkan kamu. Nggak harus hari ini, maksudnya ini yang pagi ini belum kepikiran apa-apa, Kak. Ya, boleh yang sebulan ini, mungkin 3 bulan ini. Apa sih 3 topik? Mau selucu mungkin boleh, mau sejujur mungkin boleh, mau apa adanya, bebas aja pokoknya. Jadi silahkan langsung di screenshot, di ketik di Instastory-nya, nanti di tag ke Ciu apa ya Instagramnya Gagas tadi? gagastalentaacademy.co. Oke. Aku ini ya, tulis di chat juga ya, chat box ya. Iya, Gagas dan di tag ke Gagas dan ke ceritain ya. Tag ke Gagas. Coba. Dan Gagas Talenta Academy. Gagas tunggu Talenta tagnya. Academy.
Jadi sekarang harus langkah-langkahnya adalah meng-screenshot story dari ceritain.co, terus diisi gitu ya, Kasio ya? Ya, Diisi keresahan atau apapun lah yang lagi dirasakan. Misalkan tiba-tiba kepikirannya tentang yang lagi in sekarang polusi visual, nah ya tulis aja polusi visual. ya. Jadi boleh juga yang personal gitu ya, Kak Teni ya, boleh juga. Tapi boleh juga yang kayak apa umum tadi kayak kamu sampaikan barusan. Misalnya, oh banyak hoax, banyak berita palsu, atau banyak influencer tidak bertanggung jawab. Jakarta PSBB lagi gitu juga Ya. nggak apa-apa. Aku udah nih posting, kamu udah belum, Kak Devina? Aku sedang bikin nih. Aku udah nih. Aku tag ceritain sama gagas talenta akademi. Oke. Sudah. Agak curhat ya. Tapi pandemi ini emang ini ya, kata ini ya banyak ceritanya ya. Kalau aku, salah satu ceritaku adalah mencoba cat rambut sendiri setelah, pokoknya seumur hidup nggak pernah cat rambut, tapi jadi mencoba aja. Dan ya gitu deh. Sebenarnya saya tidak terlalu puas, tapi ya paling tidak sudah mencoba. Akhirnya pas kemarin udah nggak PSBB, ke salon juga soalnya ternyata tidak semudah yang di YouTube katakan. Kita sudah ada yang posting belum ya? Kenapa? Setidaknya mencoba ya kan? Iya, sudah ada yang posting Kanania. Kanania ini dari tim brandingnya Ceritain. Ada di sini secara penyamaran. Udah ada yang posting belum ya? Oh, ada satu. siapa? Gue. Mbak Ajeng dan Mbak Saisio. Mbak Ajeng coba dibaca, boleh nggak? Mbak Ajeng tumbuh kembang anak, pemberitaan COVID, kesehatan diri dan keluarga. Wow, ibu yang ini ya. Tapi pasti ini sih, ibu-ibu itu pasti bingung sih di tengah pandemi kayak gini, di mana anak kan sebenarnya tumbuh kembangnya harusnya temu alam gitu kan, terus nggak boleh keluar. Nah, sekarang banyak banget yang jadi apa ya hobi bercocok tanam, jadi pengen menghijaukan lingkungan rumah ya. Ini ada juga nih dari Tasya ya. Rahmi Aldu Arya. Serius sekali. Langsung aja diposting, Mi. Iya, Kak. Ini udah ada nih dari Tasya, bukan sini Tasya ya. Jadi orang dewasa, kebijakan-kebijakan pemerintah yang kacau, dan COVID-19. Ini. Iya, Kak. Jadi orang dewasa tuh kayak gimana, Tas? Harus mandiri, harus menangani masalah dengan orang dewasa ya, kayak gitulah. Screenshot sampel yang udah tag ada di ceritain.co, boleh dilihat. Oke, kita sambil lanjut kali ya, Bu Ya, Sio. okay. Nah, jadi sambil dipikirkan, boleh sambil di ini apa sih namanya? Sambil
posting juga. Nah, yang kedua, kita juga udah siapin template 10 hal yang bikin kamu terus semangat, mendorong kamu, atau 10 hal yang pengen kamu lakukan sampai kapanpun. Jadi mau ada pandemi, mau nggak ada pandemi, mau udah lulus, mau belum lulus, mau udah punya anak, belum punya anak. Apa sih 10 hal yang ingin kamu lakukan? Nah, ini juga udah ada template-nya di si ceritain.co. Silahkan kalau mau bukan kalau mau sih, kita tunggu banget sih sebenarnya. Jadi dari postingan teman-teman, kita sebenarnya pengen ngasih tips gitu, dan sekaligus melihat bagaimana cara teman-teman bercerita. Nah, jadi makanya semakin kamu posting, semakin kita bisa komentari itu. Nah, jadi 10 hal ini bisa nanti diisi misalnya kayak apa ya, misalnya memasak, atau misalnya kayak membantu orang. Ya, apapun yang kepikiran, 10 hal top 10-nya teman-teman tuh apa sih gitu. Mengaji, atau merangkai bunga, boleh berbentuk aktivitas, boleh berbentuk dengan kayak cita-cita, misalnya kayak mengajar, atau apapun, menulis puisi misalnya. Sespesifik mungkin, mau seumum mungkin, silakan sama caranya ke ceritain.co, ada template-nya, di screenshot, baru nanti diketik. Baru nanti di-tag ke Gagas Talenta Academy sama ke Ceritain. Nah, kita selanjutnya akan kita akan breakout selama 5 menit. Kak Ajeng, sudah siap? Sebentar, lagi on proses. Oke, nanti aku ceritain dulu ya. Jadi kita akan bagi dua, ini ada 20 orang kalau nggak salah, sekitar gitulah. Jadi kita akan bagi dua kelompoknya, terus masing-masing, nanti ini silakan dipikirin dalam kepala dulu ya. Kenapa sih saya ingin bercerita lewat media sosial? Jadi selama ini, kenapa teman-teman, ini aku asumsikan teman-teman udah punya media sosial semua ya. Kalau misalnya belum, ya berarti ya kenapa mau memulai misalnya gitu. Tapi kalau yang sudah, selama ini kenapa sih teman-teman mau bercerita di media sosial? Waktunya masing-masing 30 detik sampai 1 menit per orang. Jadi makanya kita di breakout room-nya maksimal akan 5 menit. Ya, oke. Nanti kita akan bagi dua, ada yang bareng aku dan bareng Tani. Sudah siap, Ten? Sudah. Silakan Kak Ajeng dibagi ke breakout room. Silakan sambil dipikirin ya, supaya cepat juga, karena kita kan sampai jam 11 aja hari ini. Iya, Kidung. Oke, udah mulai dibagi. Ini lagi dibagi gitu ya, Dev? Iya, dan ini kalau udah ada invitation buat masuk ke room, silahkan masuk ya, Dan. Nanti Tani ada di kelas Yang breakout room 2. breakout. Dua-duanya udah dimasukin. Kak Devina mau masuk? Aku, jadi gimana? Aku paling juga bisanya masuknya ke salah satu kan? Iya. Boleh deh ke CEO kali ya? Oke. Join break.
Nania mau masuk juga, Nan? Aku masukin ke tempat Teni ya. Oh.
Belum. Oke, udah semua belum ya? Menunggu. Yang lain? Kak Teni tadi udah selesai kan ya, Bun? Udah. Udah ya? Lumayan seru ya di kelompok tadi ya. Ini teman-teman kita akan coba tetap respect on the schedule, tetap bisa beres, nggak jauh-jauh dari jam 11. Siapa tahu ada yang mau belanja, makan siang, dan lain-lain. Atau mau sepedaan. Masak kali ya. Masak kali ya. Nah, tadi dari ceritanya teman-teman yang ada di kelompok masing-masing, kita juga udah siapin template-nya di ceritain.co tadi. Silakan di screenshot dan diketik. Mungkin ya inget-inget, nggak inget ya. Atau misalnya intisari yang teman-teman dapatkan dari kelas ini juga boleh. Nanti ditulis namanya. Jadi misalnya kalau misalnya tadi yang menarik buat kamu adalah ceritanya Rahmi, ya buat aku menulis itu, tadi kayak Mardianti cerita, buat aku media sosial tuh sesuatu untuk aku pengen menantang diri sendiri dengan berani bercerita. Buat aku itu menarik ya, jadi nanti aku akan tulis namanya Mardianti, baru nanti di tag ke ceritain dan ke Gagas. Jadi kita hari ini pengen nyebarin juga inspirasi-inspirasi yang kita dapat dari teman-teman kita. Oke, kita udah mau sampai ke akhir topiknya nih. Silahkan dilanjutkan. Setelah tadi tentang cerita, nah kita pengen teman-teman bisa pakai tools cerita ini buat apapun. Jadi misalnya mau buat jualan, atau mau buat personal branding, atau mau buat campaign, misalnya pengen ngajak orang apain gitu, untuk donasi atau apa. Mulailah dari cerita. Nah, template-template ceritain tadi kita coba bantu gitu teman-teman, supaya nggak cuman, karena tujuannya posting tuh ya nggak cuma ya udah posting terus selesai kan. Kita pengen orang komen kan, kita pengen interaksi. Makanya kita dari ceritain percaya ya cerita itu akan powerful. Nah, Kak Teni akan share secara singkat. Kalau udah tahu nih bahan-bahannya ceritanya udah ada, terus langkah-langkah selanjutnya apa? Oke, jadi seperti yang kita ngomongin dari tadi, awalnya pertama adalah kita harus tentukan tujuan. Jadi tujuannya sosmed ini untuk apa? Ada yang untuk portfolio, ada yang untuk personal branding, ada yang untuk jualan produk. Itu harus ditentuin di awal. Tapi nggak harus cuma satu ya. Jadi misalkan aku mau jualan produk sama aku mau personal branding, ya nggak apa-apa, digabungin aja. Nggak ada. Masih putus-putus kan? Iya. Oke, bentar. Nah, ini Sekarang udah aman? Ya, aman. Oke, jadi tentukan tujuannya untuk apa. Tapi ini nggak saklek di satu tujuan ya. Maksudnya nggak harus Instagram gue cuma mau jualan produk aja, personal brandingnya di akun gue yang lain, itu nggak apa-apa gitu juga. Tapi mau digabungin juga menurut gue pribadi sih nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah. Yang kedua, tentukan tema. Nah, ini dia yang menurut gue kunci dimana kita bisa bikin si Instagram itu jadi orang tuh nggak bingung gitu, nih orang ngomongin apa gitu. Kita tentuin tema. Jadi misalkan, masih kah? Ya udah Bentar benar. ya. Udah aman? Aman. Oke. Jadi yang kedua tentukan tema. Nah, temanya ini yang bikin kita jadi lebih terarah mau nulis apa. Jadi misalkan kita membagi tujuan kita ada dua, misalkan personal branding dan jualan produk. Oke, si personal branding ini kita mau bikin berapa tema nih? Misalkan aku kasih contoh, misalkan gue sebagai Teni gitu, gue mau bikin Instagram gue jualan produk sama gue mau personal branding. Oke, personal branding gue misalkan gue sebagai ibu, gue sebagai orang yang hobi olahraga gitu misalkan. Ada dua tuh yang gue mau kasih tahu di Instagram gue. Lalu soal jualan produk, misalkan gue jual produk skincare. Oke, berarti kan itu
udah ada 3 tema kan. Nah, si jualan produk skincare ini itu dibagi lagi. Jadi pertama lo harus jualan, lo kasih foto produknya. Pertama tentu aja hard selling. Yang kedua edukasi tentang si kulit itu sendiri. Kenapa sih lo butuh pakai skincare? Nah, jadi di Instagram lo nantinya akan ada 4 topik. Yang pertama gue sebagai ibu, gue sebagai orang yang suka olahraga, gue sebagai yang jualan skincare, sama gue yang ngasih menjadi guru gimana sih caranya supaya lu punya kulit yang bagus gitu. Nah, supaya nggak kemana-mana. Di luar dari itu, misalkan lo mau posting kayak lu liburan, terus lu cerita soal liburan lu ke Malang misalkan, terus lu ceritain tentang tiketnya segini, ininya segini. Nah, itu udah di luar tema tuh, itu udah jauh. Sebenarnya nggak apa-apa, cuman jadinya nanti Instagram lu nggak terarah. Jadi orang yang follow tuh bingung nih, orang mau ngomongin apa sebenarnya. Kalau misalkan biasanya sih kalau misalkan ada topik-topik yang sebenarnya gue pengen angkat cuman nggak masuk di topik Instagram gue, masukin aja di story gitu. Jadi jangan masukin di highlight. Lalu setelah tentukan tema, kita tentuin target market. Nah, si target market ini menurut gue penting karena akan berpengaruh sama visual, berpengaruh sama caption lo, berpengaruh sama semuanya. Jadi apa yang lo posting ketika lo mau target market lu anak-anak, ya nggak mungkin lu menggunakan kata-kata kayak sesuatu yang tanda kutip kasar. Nah, sedangkan kalau misalkan lu mau target marketnya orang anak muda, terus lu menggunakan kata-kata slang anak muda, ya nggak apa-apa gitu. Cuman gini sih, ini agak tricky juga. Jadi ketika lu menentukan target market, misalkan target market gue sebenarnya ibu-ibu nih, misalkan gue jualan tas rajut nih, misalkan tas rajut gue sebenarnya targetnya ibu-ibu, tapi secara personal gue nih sebenarnya nggak, komunikasi gue nih sebenarnya lebih santai gitu, lebih kayak ngomongnya gue elu, sedangkan sama ibu-ibu kan lu nggak mungkin ya. Nah, itu agak tricky. Nah, kalau itu akhirnya kalau menurut gue Instagram itu harus lu tentuin itu jadi tempat lu mengekspresikan diri atau tempat lu jualan gitu. Tapi kecuali kalau misalkan memang target marketnya memang sesuai dengan kepribadian lo, ya nggak apa-apa, ikutin aja identitas lo lah gitu, cara lo ngomong, cara lo nulis dan sebagainya. Tapi inget ya, beberapa hari ini tuh di sosial media tuh sering banget orang ngomong kayak gue bebas berpendapat gitu, gue merdeka berpendapat, ya kan, banyak banget yang ngomong kayak gitu. Memang betul, tapi ada konsekuensinya, itu harus diingat. Jadi ketika lo bebas berpendapat, berarti lo juga harus menerima setiap konsekuensinya, termasuk kritikan orang, termasuk orang-orang yang ngomong kayak, ih ngomong lo kasar banget, Ten, ih ngomong lu bebas banget, Ten. Nah, itu adalah bentuk konsekuensi, jadi itu harus diterima, bukan dilawan. Oke. Lalu yang selanjutnya itu pelajari sebenarnya sosial media tuh ada apa aja sih, kan nggak cuma Instagram kan, ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Nah, kira-kira mana yang paling pas sama tujuan lu dan pas sama diri lu sendiri gitu. Karena ada beberapa orang yang lebih suka ngomong, lebih suka di depan kamera, ya berarti itu YouTube lah tempat yang tepat gitu kan. Nah, setelah itu kalau lu udah tentu ini toolsnya yang mana, lu pelajari lebih lanjut. Jadi kayak misalkan kalau misalkan lu mau pakainya Instagram, berarti dipelajari nih Instagram itu ada Instagram apa? Oh, ternyata ada Instagram bisnis. Bedanya apa sama Instagram biasa? Itu harus dipelajari dengan sangat baik. Jadi kayak bikin sebuah sosial media yang baik itu nggak cuma sekadar konten yang baik, tapi lu juga harus pinter pakai si toolsnya itu. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang sebenarnya tulisannya bagus nih, foto-fotonya juga bagus, cuman kenapa ya followersnya dikit, cuman kenapa ya dia nggak hits gitu. Ya mungkin dia tidak menggunakan tools-tools yang ada di Instagram dengan baik gitu. Mungkin dia nggak tahu bahwa hashtag itu sangat berpengaruh. Mungkin dia nggak tahu kalau sebenarnya ketika lo jadi Instagram bisnis, lo tuh bisa lihat insight postingan lo, jadi lo bisa tahu nih ngepost yang pas tuh di jam berapa. Nah kayak gitu. Jadi sosial media juga bukan cuma sekedar isi, tapi toolsnya itu harus lo pelajari lah dengan lebih dalam. Nah selanjutnya adalah investasi pada, jadi kayak misalkan kalau lo mau personal branding, atau kayak tadi misalkan Tasya sama siapa tadi, Wida. Tasya sama Wida mau bikin Instagramnya jadi portofolio desain grafis mereka gitu kan. Nah, berarti harus dipastikan kan bahwa kualitas gambarnya itu memang bagus, kualitas
gambar yang mereka posting di Instagram itu memang bagus. Nah, apa sih tools yang dibutuhkan gitu? Kalau gue misalkan selama ini gue ngajar biasanya offline, ngajar olahraga offline, terus sekarang harus jadi online, berarti tools apa yang gue butuhin? Oh, gue butuh tripod nih. Gue punya nggak ya tripod kayak gitu. Jadi coba investasi sama hal-hal yang kira-kira bisa mendukung konten lu supaya jadi lebih baik kualitasnya. Itu sih kurang lebih tahapan-tahapan. Cuman dari itu semua, mungkin yang pertama perlu dicari itu karakter sih ya. Maksudnya kayak lu mau dilihat sebagai apa kalau misalkan personal branding-nya gitu. Dan ingat selalu ada konsekuensi dari setiap apapun yang lu pilih ya. Gitu. Apalagi Bu Sio? Ya, makanya si karakter itu bisa muncul dari cerita kita itu kan. Apa yang kita mau angkat. Betul. Nah, kalau alat gimana nih, Ten? Alat-alat tools yang lu pakai? Oke, kalau misalkan tools sebenarnya ini kalau dari gue biasanya pakai Lightroom, terus pakai Viva Video kalau misalkan mau edit video, sama pakai Preview. Nah, si Preview ini tuh kalau Lightroom ya semua tahu ya buat edit foto, terus dia ada presetnya juga. Nah, si preset ini banyak yang gratis loh di mana-mana, jadi coba googling deh. Free preset, nah itu udah banyak banget yang gratis. Lalu Viva Video ini untuk edit video, ini gampang. Dan kalaupun memang mau ambil yang pro, yang langganannya itu murah sih. Viva Video ini kalau nggak salah 20.000 sebulan lah ya kalau gue nggak salah. Lalu yang selanjutnya adalah Preview. Nah, Preview ini untuk ini loh, untuk jadi kayak misalkan kalian mau posting tapi mau tahu dulu nih tampilannya kan kayak gimana sih di feed kalian. Nah, si Preview ini bisa dipakai. Jadi kita upload semua foto kita yang mau kita posting, terus kita atur-atur, geser-geser supaya tampilannya terlihat lebih caem. Ya. Gitu. Kalau aku pakainya Nichi, InShot sama Canva. Ini cepet aja, kalau mau coba-coba nanti bisa di YouTube juga banyak ininya, informasinya. Tapi tadi ngomong-ngomong berbayar, kapan sih kita harus bayar pakai aplikasi yang berbayar? Kalau kita sih, kalau aku ya, terutama aku akan bayar aplikasi ketika postinganku itu sudah bisa bernilai uang. Wow, jadi maksudnya buat kerjaan, buat klien, buat siapa gitu yang misalnya intinya bernilai uang tuh bukan berarti harus sudah dibayar juga ya, tapi misalnya nanti itu potensial buat produk, misalnya lagi jualan produk atau jualan jasa gitu kan, itu kan berarti kan bernilai uang lah, bernilai bisnis, itu baru aku bayar. Jadi aku sangat sangat pelit karena maksudnya untuk hal-hal kayak gini karena lebih pengen menantang diri gimana sih supaya gratis, karena di situ jadi kreativitas tuh biasa muncul kan kalau udah kepepet. Nah, tapi sekarang kalau aku sih pakai semuanya ini jadinya berbayar karena memang dibutuhkan untuk konten ceritain gitu. Jadi makanya aku sih tantang teman-teman jangan langsung apa-apa bayar terus nanti kalau udah dibeli semua seperti kisah-kisah daftar gym, daftar apa yang nggak pernah dipakai gitu jadinya. Jadi coba pakai dulu, diulik-ulik. Gitu. Nah, kalau kata bahasanya Bu Teni, semuanya ada di YouTube. Jadi banyak sumber-sumber belajar. Bisa dilihat di mana-mana ya, Bun. Bisa di Google. Bisa ikut kelas, kayak Gagas Talenta Academy. Bisa ikut Instagram, bisa di TikTok, di Pinterest. Jadi kalau butuh ide, silakan dipanen di online. Kalau habis kuota, nebeng sama teman wifi-nya apa kayak gitu. Pokoknya selalu ada cara deh kalau kita mau maju. Oke, jadi kalau ditanya sama kita, tetap kreatif di tengah pandemi itu caranya gimana sih? Kalau dari kita sih ya ceritain aja gitu. Gunakan media sosialnya, tools yang ada di HP-nya untuk membagi cerita teman-teman, mau untuk project, untuk jualan, untuk ngajarin orang misalnya, atau ngasih cerita, ngasih ilmu, berbagi ilmu, silahkan dipakai media sosialnya. Sekian dari kita dan Teni.
Terima kasih. Terima kasih Kak Sio sama Kak Teni, sangat insightful ya. Beragam cerita-cerita dan juga materi yang udah disampaikan selama kira-kira 1 jam ini gitu. Nggak kerasa nih, udah 1 jam ternyata kita bertemu dan juga kita sharing ya tentang gimana sih cara kreatif khususnya untuk di sosial media gitu kan ya di tengah pandemi ini. Kalau aku recap nih beberapa, ternyata semua itu bisa dimulai dari cerita gitu ya. Jadi kita perlu refleksi diri, kali aja ada hobi-hobi yang dulu diterlantarkan ketika kita masih berkegiatan di luar gitu kan, atau ternyata kita punya potensi lain loh yang belum kita gali gitu kan ya selama ini. Dan kemudian juga kita perlu tentuin tujuan kalau kita memang mau posting yang serius gitu ya di sosial media pun juga misalnya nggak serius mau sharing aja nggak apa-apa juga gitu kan ya, mulai aja kita cerita gitu kan di sosial media kita. Plus kemudian juga kita bisa belajar di berbagai macam sumber, ada di YouTube, ada di Google, terus ada di sosial media seperti Instagram, ya Facebook, semua hal tuh bisa kita cari dengan hanya mengetik saja gitu kan ya. Yang penting ada handphone, ada kuota tentunya, dan ada sinyal. Nah, semua bisa kita lakukan dengan sangat simpel dan juga sangat aplikatif gitu kan ya. Hanya bantuan handphone aja dan juga kemauan tentunya. Oke, terima kasih banyak Kak Sio sama Kak Teni udah ngeluangin waktunya nih sejam. Dan juga teman-teman semua terima kasih juga gitu kan atas partisipasinya di kelas perdana Gagas Talenta Academy di pagi hari ini gitu. Nah, jangan lupa ada bonus-bonus. Oh iya, jadi jangan lupa kita pun juga ada bonus-bonus ya yang memang kita mau bagikan ke teman-teman secara free. Apa aja nih Kak Sio bonus-bonusnya? Buat yang udah posting dan masih mau posting boleh, nanti silakan di screenshot aja hasil postingannya. Bisa belanja di Ceritain Goods, kita lagi ngeluarin produk saat ini, ada Easy Kit, gitu. Jadi nanti dilihat aja lah, nggak mau jualan, cuman maksudnya mau ngasih, kalau ada teman-teman yang mau belanja, kita ada promo 10% buat kelas ini doang, yang udah posting. Oke, nah bisa ditemuin di mana sih Kak, Ceritain Goods ini? Di Ceritain Goods. @Ceritain Goods gitu ya? Betul. Oke, nanti di-share aja Kak ya di chat. @Ceritain Goods. Oke, tuh udah di-share. Nah, jadi teman-teman nanti screenshot apa yang teman-teman udah posting hari ini. Jangan lupa tag di ceritain.co dan juga gagastalentaacademy.co. Nanti kemudian itu bisa jadi tiket masuk atau diskon, voucher diskon gitu kan ya untuk belanja di Ceritain Goods. Untuk apa sih namanya? New normal kit ya ya Kasio ya? Ya, betul. Oke, kata ini oke, new normal kids. Oke. Nah, sebelum kita akhiri sesi kita mau ada link evaluasi ya Kak Ajeng ya yang akan dibagikan ke teman-teman semua. Jadi harapannya teman-teman mengisi link feedback dan juga evaluasi tersebut udah di-share di chat juga bit.ly /garasi kreatif gitu. Nah, nanti teman-teman itu juga bisa jadi voucher selain yang tadi yang postingan tag di ceritain.co dan juga gagastalentaacademy.co. Ini nanti kamu share screenshot juga, kemudian di tag tentunya gitu ya di ceritain.co dan juga gagastalentaacademy.co untuk dapat voucher di Ceritain Goods. Begitu teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, kita mau foto bareng dulu, karena 1 jam kan ya, udah mikir, udah gitu juga udah diskusi segala macam, nggak apa-apa.